Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1038 yang akan menyajikan beragam serunya pertempuran yang terjadi di Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Cover story di One Piece Chapter 1038 memasuki volume ketiga dari pergerakan Germa Double Six. Kali ini, Niji dan Yoji ditangkap dan dipenjara oleh Mondior. Buku itu ditaruh di kota coklat yang dijaga oleh Komandan Oven. Sedangkan Puding mengamati keduanya dengan cemas yang seakan berusaha membebaskannya. Nah, One Piece Chapter 1038 dimulai dengan kejadian di lantai 3. Raizo dan Fukurokuju masih sama-sama saling kena ninjutsu. Keduanya sudah terbakar. Fukurokuju dengan wajah yang cemas meminta Raizo untuk melepaskan jutsunya terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan sama-sama mati terbakar. Namun, Raizo hanya diam saja dan sambil menahan rasa sakit. Dia terus berkonsentrasi agar jutsunya tidak hilang sebelum Fukurokuju mati. Lalu, cerita beralih memperlihatkan kondisi terkini di lantai 2, yang mana para aliansi Ronin terperangkap di ruangan yang terbakar. Atap kemudian roboh dan nyaris menghantam kepala mereka semua. Untung saja Jinbe datang dan menggyojin karate atap itu hingga hancur. Setelah itu, Jinbe meminta agar para Ronin untuk segera pergi dari tempat itu dan juga membawa Ronin lainnya yang terluka. Kemudian kejadian di alun-alun, aliansi samurai berlarian setelah mendengar ledakan di tempat Big Mom berada. Chopper yang ada di sana merasa tubuhnya mulai sakit. Tanpa ia sadari, ia kembali ke dalam wujud normalnya. Dan hal itu membuatnya begitu senang. Namun, Chopper masih mengkhawatirkan kondisi Zoro saat ini. Menurutnya, obat kuat yang dimakan Zoro itu akan membuat Zoro terkena efek samping 2 kali lipat. Dia sudah luka parah setelah bertarung melawan King. Jadi, dia mungkin sudah tidak bisa bergerak saat ini. Tak lama itu, kita diperlihatkan kondisi Zoro yang tergeletak di tanah antara sadar dan pingsan. Seketika seseorang muncul di hadapannya. Zoro mempertanyakan siapa sosok tersebut. Tapi sayangnya Marimo yang terluka parah tidak bisa bergerak hingga membuatnya begitu panik. Karena orang di depan Zoro nampaknya seperti malaikat pencabut nyawa yang ingin menyerang Zoro dengan sabit besar. Lalu scene berpindah pada menara kanan kubah tengkorak. Franky berhasil menyapu habis semua kroco yang ada di sana. Dia melihat ke arah Zoro dan merasa jika King telah menghempaskannya begitu jauh. Kemudian, di lantai 1, Raizo berhasil mengalahkan semua kroco yang ada di sana. Izo kemudian melompat ke basement tanpa menghiraukan luka di perutnya. Tak berapa lama kemudian, Izo menodongkan pistolnya ke arah agen pemerintah dunia. Namun, agen pemerintah dunia mengabaikan Izo. Karena menurutnya saat ini ada hal yang lebih penting, yaitu menangkap Robin. Dan setelah misi ini selesai, barulah nanti para agen memburu Izo. Nah, di gudang senjata, rupanya Yamato telah sampai di sana. Tapi ketika Yamato memasuki tempat bom berada, dia melihat yokai api Kanjuro muncul dan hampir meledakkan bom itu dengan apinya. Tapi untungnya, Yamato dengan sigap langsung menahan pergerakan Kazenbo dengan mengeluarkan jurus Namuji Yoga yang membuat bom-bom di sana membeku seketika. Tapi yokai api itu tidak mendengar dan langsung melelehkan es yang membekukan bom itu. Namun, Yamato tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan jurus lagi yang membuat Kazenbo kesakitan. Kemudian, si yokai api itu mengeluarkan tangannya untuk menyerang Yamato. Kemudian di alun-alun kastil, Big Mom terus mengejek Law dan Kid bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Big Mom lalu berhenti menyiksa Law dan Kid karena mereka terlihat mulai tak berdaya. Dua supernova ini sudah kalah telak.
kita bisa melihat mata Kid memutih. Para anak buah Kid dan juga Law berlarian untuk menolong kapten mereka. Big Mom kemudian menyerang kroco Kid dan Law sebelum mereka bisa menolong kaptennya. Merasa semuanya sudah tak berguna dan bukan merupakan ancaman lagi, Big Mom lalu berjalan menaiki tangga menuju ke atas tengkorak raksasa. Big Mom merasa jika Kaido belum mampu mengalahkan Luffy saat ini. Namun sebelum sampai ke atas atap, secara tiba-tiba Law bangkit dengan tenaga yang masih tersisa. Ia menggunakan teknik room dan Law tiba-tiba muncul di atas kepala Big Mom dan menebas tangan Big Mom, lalu segera menusuk kepala Big Mom hingga menembus ke dagunya. Semua orang terkejut melihat itu. Para homies ketakutan dan mengkhawatirkan kondisi majikannya. Lalu Chopper mempertanyakan pedang apa itu yang digunakan Law. Law menyebutkan jika serangan terbaiknya harusnya mengenai Big Mom dengan telak. Memang ia tidak terluka, tapi ia menderita kerusakan di bagian dalam tubuhnya. Setelah serangan itu, Big Mom tersungkur ke tanah dan muntah darah. Itu adalah efek dari jurus Law. Semua homies Big Mom begitu marah atas apa yang dilakukan Law kepada majikannya, hingga mereka semua mulai menyerang Law. Tapi mereka dikejutkan dengan tubuh homiesnya yang terseret menjauhi dari Law. Rupanya Kid juga mulai sadarkan diri. Dia menarik semua besi di tempat itu, termasuk homies Big Mom. Big Mom yang masih kesakitan lalu menatap Law dan juga Kid yang tak percaya mereka berdua masih bisa berdiri. Terutama Kid yang sedang membuat bongkahan besi raksasa. Kid berkata, "Kau dan Kaido akan segera tumbang." Lalu tumpukan besi raksasa menghantam kepala Big Mom dengan begitu kerasnya. Dan di akhir chapter, dua supernova ini berkata bahwa Big Mom tak akan mengacaukan pertarungan Luffy dengan Kaido. Oke, sekian dulu spoiler lengkap kali ini. Nantikan review kami pada video selanjutnya.